Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yusuf Herianto. Kali ini kita akan belajar tentang layout di Microsoft Excel. Silakan dibuka Microsoft Excel-nya. Anda boleh menggunakan Microsoft Excel versi 2003, 2007, 2013 atau bahkan yang terbaru Office 365. Konsepnya sama, bahwa tampilan dari Microsoft Excel intinya di sini terdapat sel. Nah, sel-sel ini memiliki nama. Contoh misalnya saya letakkan kursornya di sini, dia akan bernama B2, di mana B2 ini adalah perpotongan antara kolom dan baris. Kemudian hal lain yang berbeda, di sini ada sheet 1, sheet 2, 3 dan seterusnya. Ini bukan pembagian halaman, tapi mengkategorikan pekerjaan kita. Contoh misalnya di sini ada data mahasiswa, data nilai, data pembayaran dan seterusnya. Kemudian di layout itu sendiri, Anda bisa setting menggunakan page layout. Secara umum di sana ada margin, di mana margin ini fungsinya untuk mengatur berapa jarak antara konten isi dari dokumen kita dengan batas kertas. Kemudian berikutnya di bagian page ini, atau Anda klik di sebelah sini size, ini juga adalah pengaturan layout, di mana kita berhak menentukan kira-kira ketika dokumen ini nanti akan dicetak dengan kertas A4, F4 atau yang lain. Kemudian di sini orientasi ini juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita akan menggunakan orientasi portrait, berarti Anda pilih yang ini. Kemudian landscape, Anda pilih yang ini. Kemudian header footer sama seperti di Microsoft Word. Ini merupakan template dari dokumen kita. Misalnya kita akan menggunakan header footer di Microsoft Excel, maka Anda tinggal setting saja custom header footer di sini. Ini sebelah kiri, sebelah bagian tengah, kemudian sebelah kanan. Bisa Anda sisipi dengan tulisan dan beberapa atribut di sini ya. Kemudian kembali lagi ke bagian ini. Tadi sudah tentang margin, orientasi dan size. Yang berbeda dengan Microsoft Word, di sini ada print area, di mana print area ini sangat berguna di Microsoft Excel. Untuk melihat implementasinya, kita langsung saja menulis dengan data. Contoh misalnya di sini ada daftar nilai applikom, kemudian di sini ada nomor, name, nama, nilai angka, nilai huruf, kemudian status. Contoh misalnya saya akan membuat seperti ini. Daftar nilai applikom 2020 ini adalah judul daripada tabelnya. Jadi akan saya blok sampai ke sebelah kanan. Kemudian saya akan gabungkan dengan klik merge cell. Maka ini menjadi satu sel dengan nama B2, jadi digabung. Dan ini saya bisa tambahkan ukurannya atau saya pertebal. Kemudian di sini akan saya tambahkan dengan border supaya kelihatan perbedaannya. Kemudian di bagian atas ini saya kasih background yang berbeda karena dia adalah header dari tabel kita. Kemudian saya tambahkan data angka 1, 2 dan seterusnya. Kemudian kita tarik ke bawah, otomatis dia menjadi nomor urut. Itu enaknya kalau di Microsoft Excel. Jadi kalau Anda memiliki data yang sampai ratusan bahkan ribuan, maka cara ini akan sangat efektif. Kemudian ini misalnya 10101, sini ini 10102 misalnya. Nah, kita juga bisa double klik di sini dengan catatan bahwa sebelah kanan atau sebelah kirinya itu sudah ada isinya, jadi bisa kita double klik. Oke,
kemudian nama, misalnya Hadi, Budi, Cahyo, Denny, Emma. Contoh begini datanya. Nah, implementasi dari print area ini salah satunya adalah misalnya kita punya dokumen ini, kalau kita tanpa settingan print area kan ketika kita cetak maka dia otomatis tercetak semuanya. Ini tampilan ketika kita cetak. Nah, sekarang kita coba bagaimana misalnya kita akan mencetak hanya bagian nomor, NIM, dan nama saja. Maka caranya cukup Anda blok bagian ini, kemudian masuk ke print area, set print area. Maka ketika kita print lagi, maka otomatis yang tercetak hanya nomor, NIM, dan nama. Oke. Kemudian kalau mau mengembalikan lagi tinggal set print area, kemudian clear print area. Maka otomatis ini sudah muncul lagi seperti tadi. Kemudian pada saat kita kembali dari print preview, maka kita akan mendapati garis kolom seperti ini, titik-titik. Ini menandakan batas kertas kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki data yang panjang seperti ini, otomatis kolom status ini tidak akan muncul di kertas yang sama. Coba kita lihat. Hasilnya akan seperti ini. Nomor, NIM, nama, nilai angka, nilai huruf, dan statusnya ada di mana? Ada di kertas berikutnya. Nah, hal ini bisa kita antisipasi misalnya ternyata datanya sangat panjang seperti ini, sudah tidak bisa kita pepetkan lagi. Misalnya kalau dipepetkan nanti ada nama yang tertutup dan sebagainya. Maka cara yang paling sederhana adalah kita mesti tahu dulu tampilan ini boleh dengan orientasi landscape atau harus portrait. Kalau landscape maka kita tinggal merubah orientasinya menjadi landscape. Nah, ketika garis-garis yang tadinya di sini kemudian pindah ke sebelah kanan di luar kotak, berarti itu sudah jadi. Otomatis ketika kita cetak dia sudah menyatu. Tampil semua, tidak ada kolom yang terpisah. Tapi misalnya itu harus portrait, kita kembalikan lagi ke portrait, dan misalnya kita sudah tidak bisa pampatkan lagi dia, kolomnya tidak bisa kita perkecil, maka cara yang paling efektif adalah kita coba blok dulu, kemudian set print area. Nah, kalau dia sudah kita set print area tetap ada titik-titik seperti ini, berarti otomatis artinya status itu masih terpisah di halaman berikutnya. Oke. Cara berikutnya adalah di print area ini kita lihat sebelah kanan ini ada width. Ini jangan pilih otomatis ya, tapi pilihnya yang one page. Nah, otomatis dia akan hilang titik-titiknya. Dan kalau kita lihat sekarang, maka print previewnya akan menampilkan seluruh kolom yang akan kita cetak. Begitu juga untuk yang tinggi daripada baris. Tinggi baris juga sama, ketika misalnya ada kolom yang terlalu banyak ke bawah, kalau Anda mau jadikan dia sebagai satu lembar saja, maka Anda bisa pilih yang ini, one page. Oke, itu dulu. Kita lanjut video berikutnya.